Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang beberapa peninggalan kerajaan Bedulu. Peninggalan kerajaan Bedulu. Yang pertama, Pura Kentel Bumi. Pura Kentel Bumi terletak di Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pura Agung Kentel Bumi didirikan atas anjuran Buku Turan sebagaimana dinyatakan dalam lontar Babat Bendesa Mas. Dalam lontar tersebut, dinyatakan atas kehendak Buku Turan didirikanlah Pura Penataran Agung Padang di Silayukti, Pura Goa Lawah, Pura Dasar Gelgel, Pura Klotok, dan Pura Agung Kentel Bumi. Hal ini mengandung makna bahwa kehidupan di bumi akan tegak atau ajeg apabila dilakukan kesadaran rohani. Pura Silayukti di Padang, Karangasem itu adalah asrama Buku Turan. Fungsi asrama adalah untuk mendidik dan melatih umat mendapatkan pemahaman akan kerohanian. Maksudnya, Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai planet ada dalam dirinya. Tuhan itu Maha Tunggal, sebagai pencipta segala. Tuhanlah sebagai penyangga bumi dan langit, sebagai dewata tertinggi sumber kebahagiaan yang suci. Kami persembahkan doa kebaktian dengan ketulusan hati. Menegakkan bumi dimaksudkan menegakkan kebenaran dengan perilaku mulia. Perilaku mulia menegakkan bumi ini diawali dengan meyakini bahwa Tuhanlah sebagai pencipta dan penyangga bumi dan langit. Tujuan Tuhan menciptakan bumi dan langit adalah sebagai wadah kehidupan semua makhluk, terutama manusia, untuk memperbaiki kualitas perilakunya. Mengawali perbaikan kualitas perilaku dengan meningkatkan pemujaan pada Tuhan dengan doa dan persembahan. Demikianlah Pura Kentel Bumi didirikan untuk menegakkan kualitas perilaku di bumi. Kentel Bumi sama dengan istilah dalam bahasa Bali, yaitu entek gumi, yang maknanya tegaknya stabilitas keharmonisan hidup di bumi ini. Pura Goa Lawah adalah pura untuk mendapatkan pemahaman akan kedudukan dan fungsi samudera. Samudera kena sinar matahari, berproses menjadi mendung. Mendung menjadi hujan. Hujan ditampung oleh hutan yang tumbuh di gunung. Proses alam itulah yang menyebabkan terjadinya kesejahteraan. Karena itu, Pura Goa Lawah disebut Stana Tuhan sebagai Hyang Basuki atau Batara Telenging Segara. Basuki artinya rahayu atau selamat. Sementara Pura Dasar Gelgel adalah tempat suci untuk mempersatukan umat berdasarkan kesetaraan, persaudaraan, dan kemerdekaan untuk bereksistensi sesuai dengan swadharma masing-masing. Pelinggih leluhur berbagai warga di Pura Dasar Gelgel untuk meningkatkan pada pemujaan roh suci leluhur atau Dewa Pitara, bukan untuk membeda-bedakan harkat dan martabat manusia. Pura Klotok adalah tempat memohon tirta amerta kemandalu atau air suci kehidupan sebagai puncak dari proses ritual melasti. Hal itulah sebagai simbol yang melukiskan jalannya kehidupan untuk mencapai kentel bumi atau tegaknya kehidupan. Itulah warisan zaman Buku Turan pada abad ke-11 Masehi. Dalam lontar Purana Pura Agung, Kentel Bumi diceritakan perjalanan seorang raja dari Tegal Suci Mekah menuju Bali atau Bangsul. Sampai di Desa Tusan, Klungkung, raja berkehendak mendirikan pemujaan. Salah seorang pengikut raja bernama Arya Kenceng ditugaskan mewujudkan kehendak sang raja. Untuk itu, maka didirikanlah Meru Tumpang 11, Patsamana Meru Tumpang 9, Stana Batara Mahadewa, Meru Tumpang 7 Stana, Batara Segara, Meru Tumpang 5, Stana Batara di Batur, Meru Tumpang 3,
dan Stana Batara Ulundanu, dan Pelinggih Basundari Dasa. Adanya nama Arya Kenceng dalam lontar Purana Pura Agung Kentelgumi sebagai pengikut raja sangat besar kemungkinannya peristiwa itu terjadi pada abad ke-14 Masehi saat ekspedisi Gajah Mada ke Bali. Nama Arya Kenceng atau Arya Kenjeng menurut lontar Babat Tabanan adalah seorang kesatria dari Kauripan atau Kediri, Jawa Timur yang bersaudara dengan Arya Dharma, Arya Sentong, Arya Kutawaringin, dan Arya Belok. Adanya nama tempat Tegal Suci Mekah kemungkinan nama Pulau Jawa pada abad ke-14 Masehi. Jadi, Pura Kentelgumi mungkin diperluas saat raja keturunan Raja Sri Kresna Kepakisan berkuasa di Bali. Setelah pemerintahan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten berakhir atas ekspedisi Gajah Mada ke Bali, maka yang memegang tumpuk pemerintahan di Bali adalah keturunan Sri Kresna Kepakisan. Kekuasaan raja dari Jawa ini baru stabil atau kental saat berpusat di Klungkung. Pada mulanya, pusat kerajaan di Semprangan, Gianyar terus pindah ke Gelgel. Dari Gelgel, lanjut pindah ke Samarapura atau Klungkung. Perpindahan pusat kerajaan ini menandakan keadaan kerajaan tidak stabil karena banyak gangguan. Setelah pusat kerajaan berada di Klungkung, inilah keadaan kerajaan baru stabil. Artinya, keadaan Gumi Bali menjadi kental. Kemungkinan istilah Enteng Gumine dalam bahasa Bali yang sangat populer sampai sekarang di Bali berasal dari zaman stabilnya keadaan Bali di abad ke-14 Masehi itu. Keadaan stabil itu mungkin baru dapat diwujudkan setelah adanya perhatian pada Pura Agung Kentelgumi yang memang sudah ada sejak zaman Buku Turan. Pura Kentelgumi ini di bagian jeroan pura ada 3 kelompok pura. Ada kelompok Pura Agung Kentelbumi, kelompok Pura Mas Pahit, dan kelompok Pura Mas Ceti. Seluruh kelompok pura inilah yang disebut Pura Agung Kentelgumi. Pada kelompok Pura Kentelgumi ini, pelinggihan yang paling utama adalah Meru Tumpang 11 sebagai Stana Batara Sakti Kentelgumi, yaitu Tuhan yang dipuja sebagai pemberi stabilitas kerajaan dalam arti luas. Pelinggih Pasamuan Agung berbentuk Meru Tumpang 11 sebagai Pasamuan Batara di sebelah pura di Pura Agung Kentelgumi. Balai Mudra Manik sebagai tempat untuk menstanakan pralingga dari sebelah pura di sekitar Pura Agung Kentelgumi. Ada Pelinggi Sanggar Agung Rong Telu Stana Putri Buana, yaitu pemuja Tuhan sebagai Paramasiwa, Sedasiwa, dan Siwa. Ada Pelinggih Manjangan Saluang sebagai Stana Rohani Buku Turan. Ada Pelinggi Caturmuka sebagai tempat pemujaan Batara Brahma. Di kelompok Pura Kentelgumi ini ada berbagai pelinggih pesimpangan. Ada Pesimpangan Jambu Dwipa sebagai pelinggih Batara Mas Pahit. Persimpangan Batara Ulundanu, Batara di Batur. Ada Persimpangan Batara Gunung Agung berbentuk pelinggih Meru Tumpang 9. Persimpangan Ratu Segara, dan banyak lagi persimpangan sebagaimana layaknya pura kahyangan jagat umumnya. Pada kelompok Pura Mas Pahit, ada pelinggih Gedong Bata dengan arca manjangan untuk mengingatkan kedatangan Buku Turan ke Bali. Selebihnya sebagai pelinggih persimpangan. Demikian juga kelompok Pura Mas Ceti ada Pesimpangan Dewa Sadasiwa dan Siwa, Gunung Agung, Batara Segara, dan Ngarurah, dan Kemulan Bumi. Upacara piodalannya setiap Waraspati Manis Wuku Dungulan atau Umanis Galungan.
Pura Kentelgumi merupakan salah satu bagian terpenting dari keberadaan pura-pura di Bali. Pura yang berlokasi di Desa Tusan, Bajangrangkan, Kelungkung itu memiliki peran strategis untuk mengamankan jagat Bali dari berbagai mara bahaya. Yang kedua, Pura Mas Jati. Pura Mas Jati berstatus Pura Kahyangan Jagat, kerap didatangi oleh umat dari sejebak jagat Bali. Pura Mas Jati yang terletak di tepian pantai Desa Medahan Keramas, Belah Batu, Gianyar, kerap menjadi tempat mencari keheningan jiwa. Para suci yang berusia tua yang juga merupakan kisah tapak tilas Dang Hyang Dwi Jendra ini ramai dikunjungi di saat hari suci umat Hindu. Setiap hari purnama, tilem, sirawatri, bahkan saat diselenggarakan piodalan pada Anggarkasi, Medangsia Jejalan umat selalu memadati pura untuk melakukan persembahyangan. Liukan ombak pantai yang memecah karang menandakan kebesaran Tuhan yang tiada tandingnya. Tiupan angin laut Samudra Indonesia ini memecahkan keheningan umat yang dengan khusyuk melantunkan doa-doa memohon karunia dari beliau yang berstana di Pura Mas Jati. Sebuah pura besar yang berada di tepian utara pantai untuk memuja Batara Wisnu dengan saktinya Dewi Sri Guna memohon kemakmuran. Selain itu, di Pura Mas Jati juga sebagai tempat mencari kewisesan atau kesaktian dan ilmu pengobatan bagi para Balian. Kata Mas Jati terdiri atas dua suku kata, yakni mas yang berarti sinar dan jati yang berarti keluar masuk. Namun, soal kebenaran Pura Mas Jati ini, tidak satu pun orang yang mengetahui kapan pertama kali Pura Mas Jati dibangun. Meski tak ada prasasti sebagai bukti tertulis akan keberadaan pura ini, ada bukti Purana yang sumbernya dari kumpulan data dari berbagai prasasti yang menyebutkan keberadaan pura tersebut. Pura Mas Jati yang menjadi pura kahyangan jagat ini juga berstatus sebagai Pura Swagina atau profesi. Sebagai Pura Swagina, Pura Mas Jati bertalian erat dengan fungsi pura sebagai para petani untuk memohon keselamatan lahan pertanian mereka dari segala merana atau penyakit. Keberadaan Pura Mas Jati berdasarkan Dwi Jendra Tatwa adalah kisah perjalanan suci tokoh rohaniawan dari Tanah Jawa. Dari sini disebutkan bahwa kisah perjalanan Dahyang Dwi Jendra pada zaman kerajaan Dalem Waturenggong sekitar abad ke-13. Saat itu, Dahyang Dwi Jendra meninggalkan Desa Mas, melewati Banjarangkan, Desa Guang, Sukawati, menuju pantai selatan ke timur ke daerah Lebih. Saat melewati Pura Mas Jati, di tengah sejuknya angin pantai, Dahyang Dwi Jendra merasakan dan mencium bau harum semerbak yang menandakan adanya dewa yang turun. Sebuah cahaya tampak terlihat dari dalam Pura Mas Jati. Dahyang Dwi Jendra pun masuk ke dalam pura yang pada waktu itu pelinggihnya hanya berupa bebaturan atau bebatuan. Di sana, beliau serta-merta melakukan persembahyangan menyembah Tuhan. Namun, pada saat itu tidak diperkenankan oleh Ida Batara Mas Jati, mengingat Dahyang Dwi Jendra sebentar lagi melakukan moksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pura Mas Jati ini telah ada sebelum Dahyang Dwi Jendra datang ke Bali. Kisah keberadaan Pura Mas Jati lebih jelasnya juga terdapat dalam Raja Purana I Gusti Agung Maruti yang ada di Puri Keramas. Pada tahun 1672 atau 1750 Masehi, I Gusti Agung Maruti bersamadi pada suatu malam di Cawurangkan atau Jimbaran. Saat melihat bersemadi,
dilihatlah ada sinar api, seperti warna emas dari arah timur. Melihat keajaiban tersebut, berangkatlah I Gusti Agung Maruti mencari sinar tersebut, hingga akhirnya tiba di tempat yang mengeluarkan cahaya emas itu. Beliau kemudian menemukan tempat suci yang terbuat dari bebaturan, berlokasi di dalam hutan dekat pantai. Tempat suci bebaturan yang ditemukan tersebut adalah Pura Maschati. Setelah mengaturkan persembahyangan dengan pasukannya, I Gusti Agung Maruti kemudian melanjutkan perjalanan menuju suatu wilayah yang kini dinamakan Desa Keramas. Sejak pemerintahan I Gusti Agung Maruti di Keramas, bebaturan tersebut kemudian dilakukan penataan sekaligus perbaikan bangunan suci. Ketenaran Pura Maschati terjadi setelah masa pemerintahan I Gusti Agung Maruti membangun kerajaan di Keramas. Pura Maschati mempunyai struktur bangunan suci dengan menganut konsep Trimandala. Pada bagian jeroan, di Pura Maschati terdapat beberapa pelinggih. Di antaranya Meru Tumpang Lima merupakan pelinggih Ida Batara Maschati sebagai pelinggih utama. Yang dipuja dalam hal ini adalah Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri. Meru Tumpang Lima ini berdampingan dengan Meru Tumpang Tiga, pelinggih Batara Ulun Suwi. Di bagian selatan merupakan pemujaan Batara Segara. Kemudian pelinggih Sedahan Penyarikan, Sedahan Dasar atau Pertiwi. Pelinggihan persimpangan Gunung Lebah Batur dan Gunung Agung. Kemudian terdapat pula pelinggih Ratung Lurah Agung, Sedahan, Balai Pasamuan, Balai Pewedaan, Piasan atau Punggungan, dan Piasan Tiang Sanga. Di utama Mandala Pura, juga pada bagian barat laut yang hanya dibatasi dengan tembok, terdapat pelinggih persimpangan Batara Pura Gelap yang berada di Pura Besaki, sebelah timur jeroan yang juga dibatasi dengan tembok. Terdapat pelinggih Jeruk Kelodan Istana Batara Ratu Masmayun, serta taman yang terdapat Padmasana dan Sedahan. Bagian Madya Mandala terdapat sebuah pohon besar yang bawahnya terdapat pelinggih Batara Ratu Lingsir Banten Ketapang. Selain itu juga terdapat beberapa sedahan dan wantilan sebagai tempat masanekan atau istirahat para pemedek yang tangkil ke pura. Sedangkan pada bagian jaba, sisi terdapat sedahan dan balai kulkul. Upacara peneduh. Dalam melaksanakan upacara piodalan di Pura Maschati, yang menjadi penanggung jawab penuh adalah warga Subak yang menjadi pengemong sekaligus pengempon pura yang berjumlah sebanyak 20 subak. Mereka berasal dari wilayah Desa Medahan, Keramas, dan Teduh. Meskipun penanggung jawab piodalan di Pura Maschati sebanyak 20 subak, setiap kali menggelar upacara yang wajib ngayah hanya klien atau ketua dan wakil klien bersama istrinya dibantu oleh warga lain yang menjadi pengayah. Sebagai rasa syukur para petani terhadap berkah yang telah dilimpahkan Ida Batara Maschati, setiap Anggar Kasih Kulantir dilaksanakan upacara Ngusabatipat. Selain itu, juga digelar upacara Ngaturan Berem setiap Anggar Kasih Culungwangi. Peninggalan kerajaan Bedulu yang selanjutnya yaitu Pura Samuan III. Pura Samuan III adalah sebuah bangunan pemujaan bagi pemeluk agama Hindu di Bali. Bangunan tersebut terletak di Desa Bedulu, Gianyar yang telah berdiri sejak masa-masa prasejarah. Hakikatnya, pura ini berfungsi sebagai salah satu media pemujaan kepada kekuatan alam dan nenek moyang. Dalam lontar atau kitab suci Weda,
Satwa Siwa Purana dalam lembar 11 menyebutkan. Dan lagi semasa pemerintahan beliau Prabu Cadrasangka membangun pura, antara lain Penataran Sasih dan Samuan Tiga. Dari teks di atas tentang sejarah Bali kuno, pemberian nama Samuan Tiga terkait dengan adanya suatu peristiwa penting pada saat itu, yaitu adanya musyawarah tokoh-tokoh penting dalam suatu sistem pemerintahan pada masa Bali kuno. Pelaksanaan musyawarah para tokoh di Bali pada masa pemerintahan Raja Suami Istri Udayana Warmadewa bersama permaisurinya Guna Priya Dharmapatni yang memerintah sekitar tahun 989 hingga 1011 Masehi. Menurut catatan sejarah, Pura Samuan Tiga dibangun pada abad ke-10 dalam rangka penerapan konsepsi keagamaan pada masa silam. Saat itu, setiap kerajaan harus memiliki 3 pura utama. Untuk maksud tersebut, dibangunlah pura gunung, dalam hal ini Pura Tile Empul dan Manukaya Tampak Siring. Pura Penataran yang berada di pusat kerajaan yang tidak lain adalah Pura Samuan Tiga, dan yang ketiga Pura Segara. Siwa Sidanta merupakan sekte yang sangat dominan. Perselisihan dipicu oleh klaim masing-masing sekte yang mengatakan bahwa dewa-dewa tertentu yang mereka puja sebagai dewa utama dengan simbol tertentu pula. Masing-masing penganut sekte itu beranggapan dan berkeyakinan bahwa dewa utama merekalah yang paling utama, sedangkan yang lain lebih rendah. Berkembangnya keyakinan yang bersifat sekretarian itu dipandang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik dalam kehidupan sosial keagamaan. Menyadari hal itu, Raja Suami Istri Guna Priya Dharmapatni dan Udayana berusaha mengatasinya dengan mengundang tokoh-tokoh spiritual dari Bali dan Jawa Timur untuk mencari jalan keluar gejolak antar sekte ini. Pada waktu di Jawa Timur, ada 5 pendeta bersaudara yang sangat termasyhur. Kelima pendeta bersaudara tersebut kerap dijuluki Pancapandita atau Pancatirta. Mereka adalah Bu Semeru, Bu Gana, Bu Kuturan, Bu Gnijaya, dan Bu Barada. 4 di antara kelima pendeta tersebut didatangkan ke Bali secara berturut-turut. Mengingat pengalaman Bu Kuturan yang pernah menjadi kepala pemerintahan di Gira dengan sebutan Natenggira oleh Guna Priya Dharmapatni, diangkatlah beliau sebagai senapati dan sebagai ketua majelis Pakira-kira Ijro Makabehan. Melalui posisi yang dipegang itu, Bu Kuturan melaksanakan musyawarah bagi sekte keagamaan yang berkembang di Bali bertempat di Pura Penataran Kerajaan. Musyawarah tersebut berhasil menyatukan semua sekte untuk penerapan konsepsi Trimurti, yaitu kesatuan 3 manifestasi Tuhan, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan. Kesepakatan itu diambil melalui suatu musyawarah tokoh-tokoh agama Hindu di Bali. Keberhasilan pertemuan ini tidak lepas dari peran Bu Kuturan sebagai pemimpin lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Tripurna Kerajaan. Konsepsi 3-in-1 ini berlaku di seluruh Bali dan menghapuskan dominasi satu sekte terhadap sekte lainnya. Meskipun belakangan sekte Siwa Sidatalah yang tampil dominan. Penyatuan ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh Bu Kuturan di Jawa dengan mendirikan Candi Roro Jonggrang dan memuja Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Untuk memperingati peristiwa penting tersebut, Pura Penataran Kerajaan tersebut diberi nama Pura Samuan Tiga.
Konsep Trimurti yang diperkenalkan oleh Boku Turan kemudian diterapkan dalam pola desa Pakraman dengan pendirian Pura Kahyangan 3, yakni Pura Desa atau Brahma, Pura Puseh atau Wisnu, dan Pura Dalem atau Siwa pada setiap desa. Bagi setiap keluarga, diterapkan pembangunan sanggar gamulan rong 3, yaitu tempat pemujaan dengan 3 pintu. Pada saat-saat tertentu, diadakan upacara-upacara ritual di Pura Samuan 3. Di antara rangkaian ritual tersebut, umumnya dipertunjukkan beberapa tarian, di antaranya Nampyonganten, Siat Sampian, Sanghyang Jaran Nginjak Bara, dan lain-lain. Pada saat piodalan, semacam upacara syukuran, selalu diadakan suatu ritual agama yang sangat menarik dan unik. Ritual tersebut dinamai Mesiat Sampian. Keunikan ritual ini bisa dilihat pada piodalan Pura Samuan 3 pada waktu purnama. Samuan 3 sebagai refleksi kebersamaan pusat pemerintahan di masa Bali Kuna berada di sekitar desa Bedulu. Bukti sejarah menunjukkan Bedulu sebagai lokasi penting kerajaan dengan ditemukannya peninggalan arkeologi di desa tersebut. Disinilah Pura Samuan 3 berdiri kokoh hingga kini. Secara etimologi, kata Samuan 3 merupakan gabungan dari kata samuhan dengan kata samu yang mempunyai arti pertemuan, musyawarah, dan rapat. 3 yang berarti pada saat itu dihadiri oleh 3 pihak. Jadi, Samuan 3 adalah pertemuan yang dihadiri oleh 3 pihak atau 3 kelompok. Pada lontar Dewa Purana Bangsul juga menyebutkan, pada masa itu ada lagi kahyangan atau tempat suci yang bernama Kahyangan Samuan 3 sebagai tempat para dewa-dewata, Bahatar Batari, dan bagi para resi yang seluruhnya mengikuti musyawarah pada masa itu. Peninggalan kerajaan Bedulu yang selanjutnya yaitu Goa Gajah. Goa Gajah dibangun pada abad ke-11 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Astasura Ratnabumi Banten. Goa ini dijadikan sebagai tempat pertapaan yang dibuktikan dengan adanya ceruk-ceruk di dalam goa. Kekunaan di sini bisa dilihat dari peninggalan purbakala. Di pelataran pura Goa Gajah terdapat pertitaan kuna 12 kali 23 meter persegi, terbagi atas 3 bilik. Di bilik utara terdapat 3 buah arca pancuran, dan di bilik selatan ada arca pancuran pula. Sedangkan di bilik tengah hanya terdapat apik arca. Selain itu, di sekitar goa juga terdapat kolam pertitaan dengan 7 patung Widyadara Widyadari yang sedang memegang air suci. Yang tersisa hanya 6 patung saja. 1 patung menurut petugas dipindahkan ke lokasi lain akibat gempa beberapa tahun yang lalu. 6 patung ini merupakan simbol dari 7 sungai suci di India yang merupakan tempat kelahiran agama Hindu dan Buddha. Pura Goa Gajah salah satu objek wisata di Bali. Terletak di Desa Bedulu, Belah Batu, Gianyar, Bali. Merupakan pusat kerajaan Bali kuno yang salah satu situs peninggalan sejarah di bumi Nusantara. Goa Gajah lebih tepat disebut pura. Namun karena berbentuk goa, maka dinamai Goa Gajah. Jaraknya dari Denpasar kurang lebih 26 km. Berada pada jalur wisata Denpasar, Tambak Siring, Danau Batur, dan Kintamani. Nama Goa Gajah diduga berasal dari kata Loa Gajah, nama wihara atau pertapaan bagi biksu dalam agama Buddha.
Nama tersebut terdapat pada lontar negara Kertagama yang disusun oleh Mpu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Dalam prasasti tahun 1103 Saka yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus disebutkan bahwa air gajah adalah pertapaan bagi pendeta Siwa. Goa Gajah dikelilingi area persawahan dengan keindahan ngarai Sungai Petanu. Suasananya masih asri dan hijau. Menurut catatan sejarah, tempat wisata Goa Gajah pertama kali ditemukan oleh sarjana Belanda. Goa ini berbentuk huruf T dengan arca Ganesha berbadan manusia, namun berkepala gajah di sebelah kiri goa. Arca ini dipuja dan dipercaya sebagai dewa penyelamat dan pelindung ilmu pengetahuan. Di sebelah kanan goa terdapat arca Trilingga, Siwa, Sadasiwa, dan Pramasiwa. Pada zaman tersebut, ada peninggalan Hindu Siwa Buddha. Pembangunannya dimulai abad ke-10 atau 11. Berdasarkan prasasti yang dipahatkan pada dinding timur dari mulut goa, berupa tulisan memakai huruf Kediri kuadrat. Tempat pertapaan Goa Gajah diyakini merupakan bentuk tiruan dari pertapaan Kunjara Kunja yang ada di India Selatan. Maka, relief yang dipahatkan pada pertapaan Goa Gajah adalah pahatan-pahatan alam pegunungan. Pada mulut goa sebagai pintu masuk, dihiasi pahatan kepala kala dengan mata melirik ke arah kanan, yang diyakini memiliki fungsi sama dengan boma. Yang terdapat di Gapura, sebuah bangunan suci yang berfungsi untuk menjaga bangunan tersebut. Di kiri dan kanan pintu masuk, terdapat masing-masing 2 buah ceruk atau lubang untuk tempat bertapa yang berada sekitar 1 meter dari tanah. Bagian dalam ruangan utama memiliki 11 buah ceruk berbentuk horizontal. Pada ujung barat terdapat arca Dewa Ganesha, sedangkan di ujung timur terdapat 3 buah lingga dan masing-masing lingga tersebut dikelilingi lingga kecil. Pada bagian sebelah timur dapat ditemukan goa alami dan jenis patung-patung Buddha serta pahatan-pahatan batu tebing yang sebagian besar telah jatuh di pinggiran sungai yang juga akibat gempa bumi. Di dalam goa juga terdapat patung Ganesha yang dianggap sebagai dewa penyelamat dan pelindung ilmu pengetahuan. Di dinding goa terdapat prasasti. Berdasarkan jenis hurufnya, prasasti ini diperkirakan ditulis pada sekitar abad ke-11. Pada setiap purnama Sasih Kapat di Pananggalan, Bali, kira-kira bulan September atau Oktober, diadakan upacara piodalan di Pura Goa Gajah. Upacara diiringi dengan tarian dan gamelan tradisional Bali. Demikian beberapa peninggalan dari kerajaan Bedulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.